kita akan belajar judulnya adalah dibentuk oleh roh, bukan oleh tekanan. Atau dalam kata lain adalah bahwa kita digerakkan oleh roh. Kita sudah terbentuk. Kita harus menjadi sosok yang terbentuk oleh karena pekerjaan Roh Kudus. Bukan oleh karena tekanan-tekanan di dalam kehidupan. Ada orang bisa menjadi hebat, menjadi sukses karena tekanan apa? Keinginannya secara pribadi. Betul? Mungkin dia mau mencapai satu pencapaian. Apakah itu kehormatan? Apakah itu harta benda? Banyak. Dan saya khawatir termasuk saya dan kita semua di sini. Jangan-jangan hidup kita itu bukan di dalam roh. Tapi hidup kita senantiasa diatur, disetir, didorong oleh apa? Tekanan-tekanan dalam hidup, dalam diri kita sendiri. Jadi kalau boleh saya katakan, sebetulnya hari ini firman itu kalau saya mau rubah judul, kalau saya boleh rubah judul, itu judulnya adalah The True Happiness. Saudara coba renungkan. Saya menyadari bahwa kita manusia mencari kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu sebetulnya hanya satu jalan. Jika saya dan saudara mau hidup dituntun roh. Apabila saya dan saudara mau dibentuk oleh Roh Kudus, saudara akan menjadi sosok yang paling bahagia. Percaya saya, amin. Karena salah satu roh adalah, buah roh apa? Kasih. Orang yang paling berbahagia adalah orang yang paling mengasihi saudara. Benar, dia gak gampang jadi feel bad. Ngerti ya? Kalau dia mengasihi istrinya, mengasihi anaknya, seburuk apa istri anaknya dia tetap happy. Justru karena kasih kita itu tipis. Sehingga dikit-dikit kita udah kecewa dan marah. Jadi paling berbahagia di dalam kehidupan ini adalah siapa? God, Tuhan yang paling berbahagia. Kenapa? Ayat terpendek dalam Alkitab mengatakan God is love. Itu jangan pernah lupa. Kalau saudara disuruh melukiskan diri sendiri, pilih. Wah, kalau mobil ada yang pakai nama-nama binatang, ya kan? Negara pun demikian. Kalau saudara mau pilih satu kata, saudara mau menggambarkan diri apa? Oh, mungkin saya perkasa, saya ganteng. Semua tidak lengkap. Tuhan maha bijaksana. Tuhan mengatakan, I am love. God is love. Jadi kata love itu luar biasa. Jadi coba kita lihat dengan slide berikut. Pertanyaannya gereja Tuhan itu sebetulnya dibentuk, didorong, dimotivasi oleh roh atau oleh tekanan. Ya, saudara, apa alasan kita datang ke gereja? Ke tempat ini. Apa alasannya? Bisa jadi karena banyak tekanan. Salah satu tekanan mungkin sudah ditanamkan dari kecil. Coba kalau datang ke gereja, ntar hidupmu penuh kesialan loh. Ntar hidupmu banyak kesusahan, malapetaka. Betul? Oh bisa jadi. Kenapa lagi juga saudara bawa persembahan dan perpuluhan? Bisa jadi bukan karena kasih. Bisa jadi karena apa? Ancaman yang sering kita dengar. Dari maaf ya saya bukan mau menghakimi tapi sangat menyedihkan, saya juga baru dengar berita di Korea Selatan yang tadinya pekerjaan Tuhan begitu marak dan maju. Sekarang gereja-gereja mulai ditinggalkan. Kenapa? Mereka nggak tinggalkan Tuhan. Mereka tinggalkan gereja. Karena ternyata gereja sudah menyebarkan kebohongan. Jadi masih banyak orang yang masih kena kebohongan itu. Berapa banyak kita dengar hamba Tuhan mengatakan perpuluhan itu seakan-akan pajak dan kewajiban. Sebab seakan-akan itu adalah syarat kalau saudara mau menerima berkat dan kasih Tuhan. Amin. Mungkin saudara di antara kita masih berpikir seperti itu. Sedangkan Tuhan mau perpuluhan itu untuk kita mau berbagi. Tuhan bilang tolong dong jangan hanya mengasihi diri sendiri. Peduli juga sama sesamamu. Sama saudara-saudaramu. Kalau kamu dalam anak, dalam keluarga yang lebih diberkati, lebih berjaya, lebih makmur,
Tolong juga perhatikan kakak adikmu yang mungkin kurang beruntung karena satu dan lain hal. Betul? Perpuluhan itu untuk itu, saudara. Bukan untuk memperkaya pendeta. Bukan untuk membangun gereja yang megah. Semua tidak benar. Karena semakin gereja besar, ujung-ujungnya apa? Hubungan satu dengan lain semakin renggang. Jadi bayangkan saudara, jangan sampai kita membawa persembahan dan persepuluhan, tapi karena tekanan. Wah, kalau mulai perpuluhan gak setia, dilawat loh sama pendeta. Hebat, dilawat saudara bukan karena pendeta peduli. Pendeta mengaudit. Waduh, kas gereja mulai minim berbahaya. Sangat menyedihkan saudara. Umat Tuhan maupun para pelayan Tuhan maupun gereja Tuhan yang harusnya kudus. Tetapi bertumbuh bukan di dalam roh. Di dalam apa? Karena tekanan materi. Api neraka, berapa banyak saya juga sedih. Baru-baru bicara juga ada pendeta yang percaya. Memang benar saudara, neraka itu ada. Kalau saudara mau pelajari di kitab Wahyu, betul-betul ada api neraka. Tetapi, ada tetapinya. Bukan untuk selamanya saudara. Ada istilah kata dikatakan unquenchable fire. Api yang tak terpadamkan. Maksudnya api tak terpadamkan adalah api yang begitu kuasa. Tidak ada kuasa manapun yang bisa memadamkannya. Karena itu apinya Tuhan. Saudara ngerti? Bukan berarti api yang gak pernah padam-padam. Saudara coba bayangkan di dunianya. Kita banyak dengar berita dibilang dunia gak adil. Mencuri uang negara sekian triliun, di penjaranya sekian tahun. Tapi cuma mencuri ayam misalnya dibandingkan. Dunia tidak adil. Kalau gitu Tuhan lebih tidak adil saudara. Kalau saya dari lahir sampai saya mati mungkin umur 85 tahun. Saya menghujat Tuhan setiap hari. Tapi balasnya Tuhan dihukum selama-lamanya. Saya mau tanya saudara. Di mana letak keadilannya? Berapa lama selama-lamanya? Wah, tidak terbatas. Saudara, ini yang kita mesti pelajari. Saudara tidak akan pernah berbahagia selama saudara tidak dibenahi cara pemikiran tentang Tuhan. Saya bukan sedang mengajarkan kita mau semena-mena. Saya bukan mengajarkan bahwa Tuhan itu murahan. Walaupun Tuhan itu sangat murah hati. Amin saudara? Amin. Jadi kasih Tuhan itu sungguh tidak bersyarat. Jadi yang namanya api neraka saudara. Aduh. Saya sedih makanya kalau kakak saya juga bilang Tuhan Yesusmu itu maha kasih dan juga maha kejam. Saya mau tanya, saya nggak ngerti itu roh bagaimana tidak membuka pemikiran dan pengertian. Bagaimana kasih bisa berbaur dengan kekejaman. Ada di sini orang tua, saya walaupun tidak sempurna mengasihi anak saya nggak bakalan mau membalas keburukan anak saya pun dengan hal yang buruk. Coba saudara renungkan. Jadi di sini ya, salah satu saya nggak mau bicara panjang lebar mengenai api neraka. Kalau saudara mau pendalaman Alkitab, saya mau ajarkan dan kita kupas apa kebenaran dalam Alkitab. Jadi jangan tertipu sehingga setan menghendaki saudara semua anak-anaknya datang kok nurut banget karena takut dihukum. Saya dulu belum mengenal Tuhan, belum menjadi Kristen, belum terima Tuhan Yesus. Saya sudah banyak dengar. Saya dari Buddha ya juga gitu. Dulu dengar bagaimana nanti di neraka itu bagi orang yang berdosa ditusuk sate. Dari ujung dubur sampai kepala. Diputer-puter. Bukankah orang jadi takut? Saudara saya mau tanya, orang tua mana yang berbahagia anaknya menurut karena takut? Jadi waktu udah kerja dia buru-buru dengan gemetar. Mami, papi, ini uang gaji. Waduh, saya bilang monster kita ini sebagai orang tua. Nggak ada. Tuhan pun tidak mau seperti itu saudara. Makanya Tuhan mau kita punya kebahagiaan yang sempurna. Yang mengenal Tuhan kita, betapa pengasihnya. Tidak ada sesuatu yang buruk. Ingat saudara, jangan percaya itu walaupun kita banyak pelajari di perjanjian lama. Bagaimana di dalam kitab Yeremia kita sekarang One Christ Community sedang baca. Bagaimana bangsa Babel
datang membakar habis. Walaupun firman mengatakan Tuhan akan mendatangkan, pengertiannya bukan demikian. Yakobus 1 ayat 7 juga saya ulang-ulang. Hanya segala yang baik dan sempurna yang berasal dari Bapa di surga. Tidak ada sedikit pun kejahatan. Kasih Tuhan itu sempurna. Tapi apa yang terjadi? Tuhan lepas tangan saudara. Kalau Tuhan sudah mau jaga terus selalu berontak gimana? Ini yang luar biasa juga, masih juga banyak yang belum mengerti. Kasih itu sepaket dengan kebebasan memilih. Karena begitu besarnya kasih Tuhan. Walaupun saya yang seharusnya sudah binasa, ditebus dengan darah yang mahal, yang mulia, tetapi saya masih diberikan kebebasan memilih. Luar biasa ya saudara? Luar biasa enggak? Kita nggak tahu diri saudara. Saya merasa saya tidak tahu diri. Tuhan sudah kasih segalanya dalam hidup kita. Semua makanan, minuman, nafas kehidupan dari siapa kalau bukan dari Tuhan? Tapi seringkali kita bersungut tidak memuji dan memuliakan. Itu yang terjadi saudara. Makanya hari ini kita harus disadari dari tipuan iblis bahwa kita tidak boleh hidup oleh tekanan. Jadi jangan sampai gereja Tuhan itu bukan karena roh yang menumbuhkan kita, tetapi karena tekanan. Jangan saudara. Jangan hadir ke tempat sini karena tekanan. Jangan. Tidak ada kejahatan saudara, nggak usah takut. Ya. Karena penurutan yang bukan karena kasih, semua sia-sia. Percaya saya, hanya sementara saja. Kalau saudara mengasihi Tuhan karena takut miskin, percaya pada waktu saudara kaya, saudara akan tinggalkan Tuhan. Percaya? Percaya. Itu yang terjadi. Ya, slide berikut. Ini buah roh, kalau kita ulangi lagi, buah roh begitu jelas. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dikatakan tiada hukum yang menentang. Saudara, kalau ini semua ada di dalam hidup saudara, apabila ini menjadi baterai dalam hidup kita, saudara akan menjadi sosok yang paling berbahagia. Ya, karena kenapa? Kalau saudara melakukan kebaikan tetapi tidak dibalas dengan kebaikan, saudara tidak akan kecewa. Ya. Tidak akan. Saudara akan tetap berbahagia. Namanya kita mengasihi itu kita rela kok. Nggak ada di sini kalau ada seorang ibu yang datang kepada saya, misalkan bilang saya menyesal Pak, sudah melahirkan ini anak. Saya sudah membesarkan itu anak. Itu berarti ibunya tidak sungguh mengasihi anaknya. Percaya saya. Tidak ada sesal kalau kasih memberikan segala sesuatu. Slide berikut. Jadi manusia itu sadari hidup selalu dalam tekanan. Ya, kita ini hidup di dunia dalam tekanan. Tekanan oleh pertama kebutuhan. Kita semua butuh makan, butuh pakaian, butuh minuman, butuh rumah, tempat untuk bernaung. Banyak sekali kebutuhan. Dan itu bisa menjadi tekanan hidup kita. Tertekan oleh rasa kurang. Ini biasanya orang yang suka serakah. Padahal Tuhan bilang asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tapi kita tertekan oleh selalu merasa kurang. Ada cerita kan orang naik motor terus dia melirik. Ada yang naik mobil, oh Tuhan berkati saya dong. Masa saya naik motor, panas kepanasan, hujan kehujanan. Dapat mobil, udah mobil naik mobil lirik lagi. Tuhan merek itu. Manusia itu gak pernah merasa cukup. Selalu merasa berkekurangan. Amin. Makanya Tuhan ajarkan bersyukur senantiasa saudara. Ya, jadi tertekan oleh rasa kurang, kiranya bahagia. Aduh, jadi suami juga gak bahagia. Kalau lihat istri yang lalu tertekan, dia merasa kurang cantik terus. Amin gak para suami? Saya gak suka kalau istri saya selalu bilang, aku mau bedah plastik, mau oplas. Kayaknya aku jelek, saya gak suka. Saya bilang, pada detik kamu operasi berani tanpa sepengetahuan saya anggap kamu sudah mati. Benar. Saudara kira sama, saya lebih suka yang sekarang walaupun nanti agak keriput, peot, tapi murni asli. Daripada nanti dirobah sini, set. Terus akhirnya jadi, siapa nih? Wah, namanya renovasi rumah saudara. Pertama kita bilang ruang tamu saja. Setelah ruang tamu di rumah, kayaknya gak cocok sama ruang makan. Ruang makan. Jadi orang oplas juga semuanya saudara. Saya gak tahu udah berapa ribu jahitan. Jadi jangan pernah tertekan oleh rasa kurang. Harus saudara bersyukur. Ya. Tertekan oleh
perbandingan. Jangan banding-banding juga. Apalagi ini suami banding-banding, istri kamu lebih cantik ya dari istri saya. Jangan pernah membandingkan diri. Kalau saudara lebih, saudara akan sombong. Saudara kurang, saudara tidak bersyukur. Menjadi tidak berbahagia. Tertekan oleh ambisi. Memang Tuhan mau kita jadi sempurna seperti Bapa di surga. Tapi kalau ambisi itu terbentuk karena buah roh, beda saudara. Siapa? Musa. Semua punya ambisi di dalam Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, jadilah. Gunung sekalipun akan pindah. Betul? Jadi tertekan oleh rasa takut gagal. Tertekan oleh keinginan untuk diakui. Tertekan oleh suara batin yang berkata, kamu harus membuktikan dirimu. Jadi tekanan itu bisa dikelompokkan dalam 3 hal. Tekanan dari kebutuhan, tekanan dari pencapaian, kita harus mencapai, dan tekanan dari pembuktian diri, kesombongan. Ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Jadi ada 3 saudara, sama persis. Keinginan daging, kebutuhan, keinginan mata tadi, ya. Lalu keangkuhan hidup itu bukan dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi ceritanya saya mau fokus kepada pengalaman Tuhan Yesus dituntun oleh Roh Kudus setelah dibaptiskan di Sungai Yordan. Dituntun ke padang gurun. Jadi seringkali juga padang gurun ini hadir dalam hidup saya dan saudara. Roh menuntun kita. Tetapi kesusahan, pergumulan, tantangan semua bukan dari Tuhan. Tuhan hanya mengizinkan supaya kita menjadi dewasa. Jadi padang gurun ini menjadi bukti bahwa Tuhan Yesus sudah terbentuk. Kalau kita masih mau dibentuk. Tapi ini menunjukkan Tuhan sudah terbentuk. Kalau Tuhan Yesus belum terbentuk, dijamin misinya nggak usah dilanjutkan. Pasti gagal di tengah jalan. Betul? Ya. Jadi Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh untuk ke padang gurun. Jadi ada 3 hal yang diuji. Iblis tidak mencoba Yesus dengan karunia roh, mengenai mukjizat, mengenai segala macam, tetapi dengan buah rohnya, yaitu keinginan dagingnya. Pada waktu dibilang sama setan, dalam keadaan lapar, jadikan batu menjadi roti. Ya. Yang kedua, keinginan mata, setan kasih lihat dunia dengan semua kejayaan dan kekayaannya. Ditawarkan. Lalu keangkuhan hidup. Kalau kamu benar anak Tuhan, jatuhkan dirimu dong. Pasti kamu nggak apa-apa kan? Ya. Jadi 3 hal ini yang menjadi tantangan dalam hidup kita manusia itu yang diuji. Kalau ketiga hal ini tidak lolos, misi Tuhan Yesus akan gagal. Kenapa? Karena dia selalu disertai oleh kesombongan diri. Motivasinya selalu untuk mencari kepujian diri. Betul? Ya. Dan bicara keinginan daging, saudara jangan kira Tuhan Yesus itu jelek. Ya kan? Sekarang saya tahu wanita itu senang dengan cowok yang berkarisma. Suka nggak? Pinter. Wah, jangan bohong. Tapi Tuhan Yesus sudah kuat dalam keinginan daging. Dia tahu misinya. Ya. Saudara lihat ujian yang pertama. Jadikan batu ini roti. Jadi itu adalah tekanan dari kebutuhan. Tekanan kebutuhan. Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Yesus memang lapar saudara, berpuasa 40 hari 40 malam. Jadi ujian pertama bukan dimulai dari sesuatu yang jahat. Ya dimulai dari kebutuhan yang sah. Bukankah kita bisa bilang begitu? Banyak orang bilang, kenapa kamu jadi mencuri? Kenapa kamu jadi berbuat serong? Kenapa kamu menjadi tidak setia kepada Tuhan? Kami kan butuh makan, Pak. Saya punya istri, punya anak. Kami butuh. Jadi memang kebutuhan alasannya.
Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Walaupun kebutuhan itu bukan dosa, tetapi kalau kebutuhan itu sudah lebih penting daripada kesetiaan saudara kepada Tuhan, itu sudah tidak dibenarkan. Ya, makanya firman Tuhan mengatakan, man do not live by bread alone. Manusia tidak hidup oleh roti saja, tetapi oleh firman Tuhan. Jadi yang pertanyaannya adalah, apa sih roti saudara? Apa kebutuhan yang paling mudah membuat saudara jadi panik? Apakah uang? Wah, banyak. Ya kan? Kalau uang masih tebal, tabungan, tenang. Hidup tuh rasanya damai. Uang mulai menipis, mulai dak-dikduk. Uang tidak ada, kalang kabut. Coba saudara renungkan, di dalam bisnis, saya pebisnis. Emang kalau bisnis itu nggak ada pasang surut arus cash flow? Biasa dong. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang kemarau, betul? Tapi kalau saudara hidup berdasarkan tekanan karena uang tadi, saudara kebahagiaannya, kedamaiannya juga up and down. Sesuai dengan ada tidak adanya uang. Dan itu yang Tuhan tidak kehendaki. Apakah pasangan hidup? Banyak sekarang orang menikah karena takut diomongin. Habis orang tua sudah mendesak terus. Kapan dong menikah? Papa mama sudah rindu mau punya cucu. Terus orang-orang teman-teman bilang gini, ih nggak laku ya, nggak laku. Kamu belum menikah, nggak ada berpasangan. Betul? Jadi jangan kita menikah akhirnya terjeblos salah pilih pasangan hidup. Malah yang saya suka bilang, lebih bagus ditertawain, ditertawakan karena belum menikah. Daripada sudah menikah nggak pernah bisa tertawa lagi. Saudara pilih baik-baik. Betul? Jadi jangan hidup itu karena tekanan. Apakah penerimaan? Mungkin saudara selalu mau mencari diterima di semua kalangan. Selalu mau dianggap orang hebat, orang baik. Sehingga kita melakukan segala hal. Ya, ikut-ikutan bahkan kita jadi berkompromi. Teman-teman minum-minum bir, minum mabok-mabok supaya kita diterima kan? Ikut minum, wah jadi keren, sama-sama mabok. Ya sobat, kan gitu. Apakah kepastian masa depan? Sampai kita pergi ke ahli nujum, apakah kesehatan? Sampai juga kita ke dukun. Takut mati kan? Cari jalur alternatif kan? Ya. Apakah keberhasilan anak? Ini juga kesuksesan anak bisa menjadi satu roti bagi orang tua. Sehingga disekolahin dimanapun. Walaupun kita sudah yakini soal hari Sabat. Sampai berdoa begini, Tuhan kalau kehendakmu jadi anakku asli lulus masuk. Padahal udah jelas kalau lulus masuk sekolah, dia nggak lagi berhari Sabat. Itu bukankah nggak beres? Itu adalah roti tekan dalam hidup orang tua yang punya ambisi. Anakku kalau mau sukses harus masuk sekolah top. Itu keliru, saudara. Man do not live by bread alone. Ingat, saudara menjadi sukses, menjadi bahagia itu semua karena anugerah Tuhan. Bukan dari upaya usaha kita, bukan diberikan oleh dunia. Ingat, ya. Kalau saudara mau terima kesuksesan dari dunia, sudah dijamin. Itu orang bilang tuh madu di tangan kanan, racun di tangan kiri. Tidak akan berbahagia, saudara. Apakah pertumbuhan pelayanan? Bisa jadi karena ambisi. Wah, saya mau semakin besar. Akhirnya bagaimana? Motivasinya sudah tidak benar. Pertumbuhan pelayanan juga bisa motivasinya ini. Cuan. Saya sampai dengar gosip. Para penatua gereja meetingnya adalah ngomongin berapa omset kita yang kita peroleh. Coba bayangkan, itu udah kayak dunia bisnis. Ya. Lalu apa? Apakah target bisnis? Apakah pengakuan keluarga? Jadi manusia itu hidup bukan roti saja, itu yang kita mesti ingat. Semua itu dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jika Tuhan berkehendak, Yusuf jadi gubernur Mesir, tidak ada yang bisa menggagalkannya. Amin. Jika Tuhan sudah berfirman, bangsa Israel akan keluar dari perhambaan di Mesir, tidak ada kuasa yang bisa menghalangnya. Amin. Jadi kenapa saudara
Serahkan roti itu kepada Tuhan. Yang penting bagi kita adalah benar, berkenan bagi Tuhan. Masalah roti, jangan tekanan dari kita. Seberapapun roti yang Tuhan percayakan kepada saya dan saudara, saudara harus syukuri. Saudara aminkan, amin. Karena kalau perut saudara, mulut saudara cuma selebar ini, mau dikasih roti sebesar bola basket, nggak masuk. Betul? Jadi kadang-kadang kita mau lebih besar pasak daripada tiang. Ini ujian kedua. Semua kerajaan dunia akan kuberikan. Tuhan Yesus memang akan menjadi raja, segala raja. Setan menawarkan jalan pintas. Ya, seperti yang Adam dan Hawa jatuh. Ya, Tuhan bilang jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat. Tapi setan bilang enggak. Tuhan, nanti kalau kamu makan buah ini kamu jadi seperti Tuhan. Siapa yang gak mau jadi seperti Tuhan? Padahal memang prosesnya kita sudah belajari. Tuhan memang mau membuat kita semua serupa dengan Kristus. Amin. Melalui proses, melalui tuntunan Roh Kudus. Tapi kita maunya cepat. Kita maunya bypass. Jadi Tuhan Yesus pun ditawarkan. Udah ngapain proses lama-lama? Sembah aja sekali sama aku. Langsung jadi raja. Ya. Jadi pressure of achievement. Tekanan pencapaian dan ambisi. Apa kerajaan saudara? Kerajaan apa yang iblis perlihatkan kepada saudara? Apakah uang? Umumnya uang. Ya, kekayaan. Tapi bisa adalah kerajaan bisnis. Ambisi saya mau punya bisnis. Saya kan punya sekolah nih Purwadika. Wah, saya mau Purwadika besar gitu kan. Sehingga saya menghalalkan semua cara. Betul? Sikut kiri, sikut kanan. Aduh, orang bilang, kapan mau kaya kalau jujur? Kita baru bahas ya. Kalau ibaratnya kita mau hidup dalam roh, kita tuh seperti bertanding bulu tangkis. Lawan kita ada lapangannya, ada garis. Kita punya lapangan gak ada garis. Coba bayangkan saudara berlomba bulu tangkis, musuhnya ada garis, kitanya gak ada garis. Mati kemana aja masuk. Betul nggak? Beratnya begitu kesannya. Kita punya tekanan. Aduh, kalau mau hidup jujur di dunia sekarang ini, gimana mau maju, gimana mau si besar, saudara. Ingat, ya. Kerajaan pelayanan. Pelayanan bisa jadi kesombongan. Banyak orang sekarang membangun dinasti. Sekarang orang mulai lihat yang pendeta-pendeta utama itu udah mulai tua. Mulai ada delegasi, mulai ada anaknya. Loh, kok jadi seperti kerajaan ya? Pelayanan Tuhan itu jadi kayak turun-temurun gitu loh. Paham ya? Itu bisa jadi kerajaan reputasi, kerajaan kekuasaan, kerajaan finansial, popularitas, keluarga ideal, pengaruh sosial. Jadi tidak semua kerajaan itu jahat. Tetapi ketika kerajaan itu menuntut penyembahan lebih daripada Tuhan saudara, itu menjadi berhala. Jadi jadilah raja kalau memang itu sesuai dengan kehendak Tuhan bagi kita. Bukan jadi raja itu salah, jadi presiden itu salah, enggak, jadi orang kaya pun tidak salah. Tetapi kalau jadi orang kaya karena ambisi pribadi, itu yang menjadi permasalahan. Ujian yang ketiga, jatuhkanlah dirimu dari bait Allah. Pressure of identity. Tekanan pembuktian diri. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Bapak berkata, engkau dikasihi. Bukankah itu yang kita sering dengar? Tuhan mengasihi kita, tetapi kita selalu tidak yakin kan? Selalu kita bisa dimanipulasi. Pressure berkata, kalau benar dikasihi, tunjukkan dong sesuatu yang spektakuler. Oh iya ya, saya mulai bertanya. Kita mulai bertanya, kok hidup saya kayaknya nggak makmur-makmur ya? Kok hidup saya banyak problema? Kita mulai mempertanyakan, apakah benar saya anak Tuhan? Apakah benar Tuhan mengasihi saya? Tuhan peduli. Jadi apakah identitas saudara? Kebanyakan orang Kristen hidup bukan dari suara Bapa, tetapi dari suara jika. Jika kamu sungguh dipakai Tuhan, nggak mungkin begini dong. Jika kamu sungguh berhasil, masa sih seperti itu akhirnya? Jika kamu sungguh rohani, masa begini? Jika kamu sungguh bernilai, jika kamu sungguh diurapi, jika kamu sungguh anak Tuhan, selalu dipertanyakan. Dan kita sering mempertanyakan. Ya.
Sehingga akhirnya kita berontak. Kita jadi tidak bekerja dari kasih, kita bekerja supaya merasa layak dikasih. Saudara, saya udah suka ulang-ulang. Kasih Tuhan itu begitu sempurna. Sempurna itu nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurang. Jadi nggak usah kita berusaha melakukan segala sesuatu supaya memperoleh kasih Tuhan. Enggak. Pada waktu saudara lahir, tercipta mulai di kandungan ibu, Tuhan sudah mengasihi saudara. Amin. Ya. Bicara masalah kasih Tuhan, bicara masalah pengampunan Tuhan. Saudara, pengampunan Tuhan itu perlu dipahami. Kasih Tuhan, pengampunan itu ada dua cara. Biasanya di dunia itu pengampunan baru diberikan setelah orang yang bersalah minta ampun. Amin. Betul nggak? Ya, itu udah rumus dunia. Kalau saudara bersalah kepada seseorang, saudara berhutang, katakanlah mau minta hutangnya diampuni. Bisa nggak sih dia main ampuni aja tanpa saudara datang dulu? Wah, ajaib itu. Nggak mungkin. Di dunia itu kita harus minta ampun dulu baru diberikan ampun. Tapi saudara sadari ya, Tuhan Yesus bekerja nggak seperti itu. Dia sudah mengampuni sejak saudara berdosa. Dia sudah mati di kayu salib, nggak tunggu saudara sudah bertobat atau tidak. Bertobat tidak bertobat, Tuhan mengampuni. Ya, jadi marilah kita bebas dari tekanan itu. Jangan kita menilai Tuhan itu seperti apa. Justru Tuhan itu luar biasa. Justru kita harus semakin jatuh cinta kepada kebaikannya itu. Jadi bait Allah dan pencobaan religius. Pertanyaan, mengapa iblis membawa Yesus ke atas bait Allah? Kenapa nggak ke atas gunung yang tertinggi? Karena pencobaan paling berbahaya sering terjadi di tempat yang kelihatannya rohani. Di ujian pertama tempatnya padang gurun mengenai kebutuhan. Di ujian kedua tempatnya tempat tinggi yaitu ambisi. Di ujian ketiga tempatnya adalah di bait Allah. Bersifat religiusitas. Ini mengerikan. Karena iblis juga bisa membawa seseorang ke tempat rohani dan tetap mencobainya di sana. Jadi bukan semua yang terjadi di lingkungan rohani berasal dari Roh Kudus. Jadi intinya jangan kita merasa jadi takabur, sombong, kita kira saya rutin datang ke gereja setiap minggu, saya aktif pelayanan, saya memberikan persembahan dan perpuluhan, lalu kita akan terbebas dari cobaan iblis. Tidak pernah. Justru setan lebih kerja keras untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Kalau anak-anak yang sudah di luar mah sudah jatuh, ngapain lagi digoda, ya? Nggak diiming-iming, nggak digoda-goda udah jatuh. Kalau orang yang sudah biasa tabiatnya sudah dalam dosa, dia nggak bisa tuduh setan suruh saya gini, saya pengaruh. Loh, setan bilang enak aja kamu ngarang-ngarang memfitnah. Kamu sendiri kok yang memang mau lakukan itu sudah kesukaan kamu sendiri. Kamu minum alkohol sampai mabuk-mabuk, jangan bilang karena ada setan atau kesetanan, betul? Jadi 3 ujian yang menyikapkan 3 hal. 3 ujian Yesus sebenarnya menyentuh 3 pertanyaan batin manusia. Selalu kita bertanya dalam hidup kita, apakah aku akan cukup? Ini pasti kita penuh dengan rasa khawatir dalam hidup ini. Apakah saya nanti menikah cukup ya? Untuk apalagi mau punya anak. Apakah saya cukup? Aduh saudara, saya bersaksi. Saya udah punya 4 anak. Sudah berhasil mengawinkan 4 anak. Coba kalau saya dulu bertanya, pasti apakah saya cukup ya uangnya sekolahin anak satu-satu, ngawinin mereka satu-satu, ya kan, dengan layak. Tetapi saudara, Tuhan cukupkan. Amin. Saudara percaya? Jangan bertanya-tanya cukup gak cukup. Yang penting bertanya, saudara masih bersandar enggak? Masih mengandalkan Tuhan enggak? Itu yang terpenting. Kalau saudara jawab iya, saya jamin aman. Hidup saudara akan aman. Tuhan itu maha kaya. Cuma Tuhan cara kerjanya nggak bisa kayak si anak anak yang hilang. Udah Bapak cairin aja bagianku. Ya kan? Mungkin kita mau berdoa gitu sama Tuhan. Tuhan, mungkin rencana nanti Tuhan saya hidup 80 tahun ya. Tuhan boleh nggak dicairin aja semua berkat Tuhan untuk 80 tahun. Saya mau minta sekarang. Itu maunya kita, udah pasti, betul gak? Amin? Tapi Tuhan gak bakalan lakukan.
Karena nggak beres kita nanti hidupnya. Tapi yang saya mau pastikan, saudara jangan khawatir dengan hidup ini. Uang kita udah dicadangkan sama Tuhan. Ibaratnya kalau ada bank di surga, saudara nggak bakalan kekurangan. Percaya saya. Kapan saudara butuh, uang itu dicairkan. Amin. Amin. Saya nggak ngarang cerita. Saya hidup bukan tanpa gelombang. Tapi saya bersyukur Roh Kudus membentuk saya. Sehingga orang yang kenal saya selalu lihat saya selalu bahagia, nggak pernah susah. Ya, puji Tuhan. Ya, kita harus begitu. Jangan kalau susah, aku susah. Nggak ada yang susah dalam hidup ini kecuali saudara ditinggalkan Tuhan. Itu betul-betul amblas, susah banget. Tidak ada harapan. Amin. Yang kedua, apakah aku akan berhasil? Selalu itu menjadi pertanyaan. Saudara akan berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka jadilah kehendakmu di dalam hidupku. Dan kehendak Tuhan itu kita jadi pemimpin, bukan jadi ekor. Itu yang saudara harus yakinkan. Cuma kitanya yang gak pernah siap. Kitanya ini yang selalu belum bertumbuh menjadi dewasa. Sehingga bagaimana orang tua mau mewariskan hartanya yang begitu besar. Kalau anaknya aja masih suka mabuk-mabuk. Anaknya aja malas berjudi, main, gak tahu kehidupan. Kira-kira ada orang tua yang mau meninggalkan hartanya untuk anaknya? Tidak mungkin. Amin. Jadi kita yang menghalangi. Jadi apakah aku berarti, aduh saudara kita ini sangat berarti. Udah jangan kena tipuan muslihat bahwa Tuhan sudah gak peduli saya dan saudara. Tuhan sudah gak suka, saudara sudah benci saudara, saudara sudah tidak layak, saudara tidak ada artinya, tidak ada guna. Bohong itu semua saudara. Tuhan Yesus sudah mati bagi saudara dan saya. Jadi kita itu sangat berharga. Jadi tolong dong, hargai diri kita sendiri. Siapa yang mau menghargai diri kita kalau nggak dimulai dari diri kita sendiri? Ya. Manusia lama digerakkan oleh tekanan, tapi manusia baru dipimpin oleh Roh. Itu yang kita hendaki. Jangan saudara hidup sekarang di bawah tekanan, jangan. Ya, harus dituntun oleh Roh. Jadi berbuah ini kita sudah tahu, ya. Berbuat berarti apa yang saya lakukan, tapi berkarunia adalah apa yang Tuhan berikan untuk dikerjakan. Dan berbuah adalah siapa saya yang sedang dibentuk. Tuhan gak peduli kepada pencapaian kita, tapi Tuhan peduli menjadi seperti apa kita ini. Ya, saudara renungkan itu. Coba deh orang tua kalau jujur direnungkan. Saudara mau anak saudara menjadi anak yang rohani, yang berbudi karakter, atau anak yang mencapai kesuksesan? Saya yakin yang pertama kan. Karena kita yakin dengan tabiat karakter yang baik, anak kita akan tahan uji dan akan berbahagia. Dan itu yang Tuhan kehendaki. Orang tua yang benar nggak ambisius, nggak matre, nggak pikirnya gini, sama anak selalu banding-bandingin anak satu dengan lain tergantung setoran bulanan kali ya. Kalau anak yang lebih gede, aduh anak mami, anak kesayangan. Kalau yang setorannya kasih, anak payah gitu. Itu orang tua matre ya saudara. Tapi kalau orang tua yang benar, jujur, tidak mempedulikan apakah anak akan membawa upeti istilahnya kan, atau membawa sesuatu bagi kita, bawa nggak bawa, semua anak sama kita sayangi. Amin. Amin. Jadi jangan pernah ya anak nggak bawa ayam goreng, pintu ditutup, pulang gitu kan. Itu bukan Tuhan itu. Tuhan tidak seperti itu ya. Jadi yang tidak bisa dipalsukan adalah buah dalam jangka panjang. Orang bisa munafik berbuat gini-gini, kelihatan dia orang yang setia, dia orang yang jujur, dia orang yang luar biasa, tapi waktu akan membuktikan siapa dia sebenarnya. Tapi kalau buah roh itu sifatnya kekal. Tanpa buah pelayanan bisa merusak diri dan orang lain. Jadi buah roh itu penting sekali saudara untuk kebahagiaan kita. Kalau saudara nggak berbuah, pelayanan juga merusak diri. Saudara jadi mudah kecewa. Lucu kan, saudara mau melayani di gereja, mau nyanyi, ya kan, nyanyi luar biasa, main piano. Terus begitu ada yang kritik, nyanyinya kurang bagus, tersinggung. Besok udah saya nggak mau gereja lagi, ya kan? Itu kalau tidak berbuah di dalam roh, melakukan yang benar sekalipun bisa membahayakan. Ya, juga pelayanan, juga berkhotbah di mimbar seperti ini, sama.
Jadi kita kalau tidak ada buah roh, kita tidak mempunyai toleransi kepada kekurangan orang. Ya, ini juga tanpa buah sifat lama seseorang akan semakin kuat. Jadi nggak ada gunanya kalau Tuhan berkati saudara tanpa berbuah di dalam roh. Yang ada sifat saudara makin kuat yang buruknya. Yang buruk akan tetap buruk. Tanpa buah seseorang bisa menjadi batu sandungan. Ini yang kita takuti. Ya, akhirnya orang tersandung melihat saudara. Karena di dalam pelayanan tetapi tidak disertai oleh roh. Tanpa buah seseorang mudah runtuh. Jadi tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Ya, imannya tetap ada selama semua yang dia ingini, semua ambisi dia, semua kebutuhan dia terpenuhi. Tapi begitu ada gangguan sini dan situ, imannya pun mulai terguncang. Jadi banyak orang yang ingin dipakai Tuhan tetapi sedikit yang rela dibentuk oleh Tuhan sampai berbuah. Jadi jangan puas, jangan coba sibuk di gereja, sibuk mencapai segala ambisi saudara, tetapi harus sibuk berbuah di dalam roh. Jadi koreksi diri lebih dalam, ya. Telah diri kita, apakah kita makin sabar? Apakah kita makin lembut, makin setia, makin mengasihi, makin menguasai diri? Itu yang paling penting. Apakah orang rumah melihat buah roh dalam hidup saya? Apakah orang dekat merasakan Kristus dari saya? Jadi Tuhan Yesus selalu mengetuk hati saya dan saudara. Ingin tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus-Nya. Karena tanpa Dia kita tidak akan bisa apa-apa. Ya. Yesus tidak berkata ia sibuk banyak atau berkarunia banyak, tetapi ia berbuah banyak. Tadi yang saya katakan. Dibentuk oleh Roh Kudus, tidak oleh tekanan yang kita sudah pelajari, 3 tekanan dalam hidup. Itu adalah kebahagiaan sejati. Jadi ini yang saya dan saudara harus kejar dengan kekuatan dari Tuhan. Jika saudara mau berbahagia dalam hidup ini, ingat perkataan saya Sabat ini. Hidup di dalam roh. Maka luar biasa. Makanan penuh limpah, saudara berbahagia. Walaupun makanan hanya nasi beberapa butir, saudara tetap berbahagia. Itu karena ada apa? Ada buah roh. Jadi kalau saya boleh katakan ya, orang-orang di bidang teknologi mencari peralatan baju anti peluru. Betul kan? Orang-orang zaman dulu belajar ilmu silat mau jadi kebal senjata, ditusuk nggak mempan. Buat kita nggak penting. Yang penting itu adalah kita kebal dari apa? Dari tekanan, dari kesukaran, dari apapun tantangan dalam hidup kita. Itulah dengan Roh Kudus. Saudara akan menjadi manusia yang ajaib dunia melihat. Kok sudah disalib masih tersenyum? Kok sudah disalibkan, dihina, Tuhan Yesus masih bisa bilang ampunilah mereka. Itu semua bukti dari orang-orang yang sudah dibentuk di dalam roh. Yang tidak dibentuk oleh tekanan-tekanan hidup di dunia ini. Semoga firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Dan mulai hari ini, yuk mari kita berdoa dengan rajin minta tuntunan roh. Supaya jangan ada tekanan mempengaruhi hidup saudara. Kalau dalam hidup ini masih suka rasa khawatir, lalu menjadi tidak bahagia, kalau misalkan keuangan terganggu dan segala macam, berarti saudara masih hidup diatur, dipengaruhi, digerakkan oleh apa? Tekanan-tekanan di dalam kehidupan ini. Ya, jadi biarlah kita senantiasa berdoa dan menyampaikan semua kerinduan dan kehendak kita kepada Bapa di surga. Dan Bapa di surga tahu akan kebutuhan dan keinginan kita. Ya, apabila kita mau berjalan selalu bersama Dia, Tuhan akan berikan yang terbaik di dalam pemandangannya, bukan pemandangan saya dan saudara. Ya, amin. Ada Tuhan, selalu ada harapan. Dengan kuasa-Nya Dia
Kau berikan pertolongan meski jalan